Materi berikutnya tentang logika, yaitu inverse, converse, dan kontraposisi. Jika dari ini disebut implikasi, ya, P panah Q disebut implikasi, maka negasi P panah negasi Q disebut inverse. Jadi dua-duanya diingkar. Dan Q P disebut converse, jadi dibalik disebut converse kalau dibalik. Kalau dibalik dan dinegasi disebut kontraposisi. Jadi kalian harus hafal ini ya. Kapan disebut inverse, kapan converse, dan kapan kontraposisi. Tabel kebenarannya ini seperti biasa ya, ditentukan seperti ini. Kemudian negasi P diambil dari P. Ya. B berarti S, B, S, S, B, S, B. Negasi Q diambil dari Q, kolom kedua. B jadi S, SB, BS, SB. Kolom kelima ini implikasi biasa, dilihat dari P dan Q, kolom 1 dan 2. BBB, BSS, SBB, SSB. Kemudian untuk converse-nya, converse Q, P, jadi arahnya terbalik 21. BBB, SBB, BSS, SSB. Kolom ketujuh ini inverse. Inverse berarti ini kolom 3 dan 4. SSB, SBB, BSS, BBB. Untuk kontraposisi kolom ke-8 ini melihatnya 4 kemudian 3. SSB, BSS, SBB, BBB. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai kebenaran implikasi ini kolom ke-5 sama dengan kontraposisi kolom ke-8. Ya, BSBB sama. Kemudian untuk inverse itu kolom 7 sama dengan kolom ke-6 converse-nya. Ya, BBS. Contohnya, jika diketahui implikasi, jika saya jujur maka usaha saya berhasil. Inverse-nya, inverse berarti diingkar. Saya jujurnya jadi tidak jujur, saya berhasil jadi tidak berhasil. Converse, untuk converse dibalik saja, ya, jujurnya di belakang, berhasilnya di depan. Kemudian kontraposisi, kontraposisi itu sudah dibalik, juga dinegasi. Jadi kan ini usaha saya berhasil di depan, usaha saya tidak berhasil. Kemudian ini saya jujur, di belakang saya tidak jujur. Berikutnya itu pernyataan berkuantor. Adalah suatu pernyataan yang melibatkan banyaknya objek. Ada dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Yang A, kuantor universal. Pernyataan berkuantor universal ditandai dengan kata yang bermakna semua. Contohnya, semua siswa SMK Rota melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi semua ini ya. Kemudian setiap pengendara motor memakai helm. Setiap ini kan berarti juga semua ya. Sama sih. Semua, setiap. Tak satu pun siswa terlambat. Tak satu pun. Nah, berarti kan keseluruhan ini. Kemudian yang B, kuantor eksistensial. Nah, kalau ini ditandai dengan kata yang bermakna ada. Eksis ya, eksis itu kan ada. Nah, contohnya, ada siswa SMK Rota melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada boleh, atau mungkin beberapa pengendara motor memakai helm. Jadi ada beberapa, terdapat siswa terlambat. Ya, jadi bukan kata ada saja, tapi yang bermakna ada. Ada walaupun satu itu ada. Kemudian negasi kuantor. Negasi kuantor universal merupakan kuantor eksistensial. Demikian juga sebaliknya, kalau negasi kuantor eksistensial menjadi kuantor universal. Contoh. P itu pernyataan, tidak seorang pun boleh melihat. Tidak seorang pun, berarti negasinya tidak seorang pun, berarti kan semua ini ya. Semua tidak boleh melihat.
Semua tidak boleh melihat. Nah, berarti negasinya ada orang boleh melihat. Contoh berikutnya. Beberapa siswa memakai kacamata. Ya, maka negasinya semua siswa tidak memakai kacamata. Ya, jadi dari beberapa menjadi semua. Beberapa siswa memakai kacamata. Negasinya semua siswa tidak memakai kacamata. Ini kalian pahami. Ya, berikutnya penarikan kesimpulan. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu modus ponen. Ya, jadi kita mengambil kesimpulan itu berdasarkan aturan. Nah, kalau modus ponen seperti ini. Jika P maka Q, pernyataan pertama. Pernyataan kedua P, ini kesimpulannya Q. Nah, contohnya. Pernyataan pertama atau premis pertama atau P1 boleh. Jika hari hujan maka aku tidak berangkat sekolah. Ya, kalimat ini bisa ditulis sebagai P panah Q. Nah, jadi P-nya hari hujan, Q-nya aku tidak berangkat sekolah. Pernyataan kedua, hari hujan. Hari hujan itu berarti P. Ya, ini hari hujan. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Menurut aturan ini, aturan modus ponen, kesimpulannya itu Q. Ya, sehingga Q itu berarti ini. Ya, aku tidak berangkat sekolah. Kemudian yang itu modus tollens. Dirumuskan sebagai berikut. Ini P implikasi Q. Kemudian pernyataan kedua negasi Q. Kesimpulannya itu negasi P. Contohnya, premis 1, jika saya jujur maka saya bahagia. Ya, ini bisa dilambangkan dengan P panah Q. Kemudian kalimat kedua, saya tidak bahagia. Nah, ini kan saya bahagia. Kalau saya tidak bahagia berarti negasi dari Q. Nah, menurut aturan ini itu kan kesimpulannya P. Ya. Kesimpulannya negasi P. Nah, negasi P, P-nya kan saya jujur. Berarti saya tidak jujur. Nah, berarti saya tidak jujur itu kesimpulannya. Yang ketiga itu silogisme. Dirumuskan sebagai berikut. P implikasi Q, pernyataan pertama, keduanya Q implikasi R. Maka kesimpulannya itu P implikasi R. Jadi ini yang ini hilang ya. Jadi PR. Contohnya, jika saya belajar maka saya lulus. Nah, ini bisa dilambangkan sebagai P panah Q. Pernyataan kedua, jika saya lulus maka saya kuliah. Nah, ini lulusnya kan sama ini, berarti sebagai P. P kuliahnya berbeda sebagai R. Maaf, ini tadi Q ya, saya lulus Q ya. QR. Nah, kesimpulannya berarti kan PR menurut ini. Ya, P-nya itu saya belajar, R-nya saya kuliah. Sehingga jika saya belajar maka saya kuliah.